barusan ada tamu jadi telat, terus HP-nya ngedrop. Semoga pertemuan ini bisa mengantarkan kita kepada sebuah pemahaman yang mendalam dalam mengatur ucapan, kata-kata, biar kata-kata kita, ungkapan kita tidak terjebak dalam kesalahan. Untuk itu dengan karomah pengersa Abah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah membukakan pintu ilmu yang nafi, ilmu yang mengantarkan kita kepada pemahaman, pengenalan tentang diri. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina. Di pertemuan ke-13 ini masih membahas secara mendalam tentang klasifikasi proposisi dalam ilmu mantik, terutama dalam qadhiyah syartiyah. Kemarin kita membahas qadhiyah hamliyah, sekarang qadhiyah syartiyah, proposisi kondisional. Nah, ini fokus utama dalam pembahasannya tentu memahami struktur, jenis, dan konsekuensi logis dari proposisi yang menyatakan hubungan ketergantungan taklik atau saling meniadakan tanafi. Nah, berarti di sini pembahasan meliputi dua jenis utama. Pertama mutasilah, yang kedua munfasilah. Ya. Nah, ada klasifikasinya dari munfasilah. Ya. Ada mani'ul jam'i, ada mani'ul khulwi, ada hakiki. Nah, ada klasifikasi berdasarkan kuantitas seperti kuliah dan juz'iyah. Artinya di sini kita akan dibekali kemampuan analisis logis terhadap argumen-argumen yang kompleks. Baik di dalam kitab mantek yang berbicara tentang qadhiyah syartiyah muttasilah ataupun munfasilah, baitnya adalah wa in ala ta'liki piha qad hukim pa innaha syartiyatun wa tangqasim aidon ila syartiyatin muttasilah wa misluha syartiyatun munfasilah juz'ahuma muqaddamun wa tali amma bayanun datul ittisoli ma'aujabat talajumul juz'aini wadatul in pisoli dunama ini ma'aujabatana puron bainahuma aksamu hasala satun paltu lama mani ujamin au huluwin au huma wahwal hakikiyul akhosu lama tah sakitu. Sakitu. Udah dibuka kitabnya belum?
Wa in alat ta'liki, wa in alat ta'liki, jika dalam qadiyah, atau bahasanya gini, wa in alat taklifi pihak qad hukim, jika dalam qadiyah yang dihukumi qad hukimnya ada unsur pengkaitan satu sisi qadiyah dengan yang lain, fa innaha syartiyatun wa tangqasim. Nah, maka qadiyah tersebut disebut dengan qadiyah syartiyah. Wa tangqasimu aidon, dan qadiyah tersebut terbagi lagi ila syartiyatin, qadiyah syartiyah muttasilah, wa misluha syartiyatun munfasilah. Yang kedua misilnya yaitu syartiyah munfasilah. Nah, juj ahuma muqaddamun watali. Baik dari sisi muttasilah atau dari sisi syartiyah, juj qadiyah ini ada yang disebut muqaddam, ada yang disebut tali. Jadi baik qadiyah syartiyah muttasilah atau qadiyah syartiyah munfasilah, keduanya tersusun dari dua unsur. Yang pertama muqaddam, bagian jud yang secara kedudukan berada di awal. Ya. Yang kedua adalah tali. Ya. Bagian jud yang secara kedudukan berada di akhir. Contoh begini. Ingkanat asamsu toliatan pannaharu maujudun. Muqaddamnya ini adalah ingkanat asamsu toliatan. Jika matahari terbit, pannaharu maujudun, maka siang ada. Ya. Nah ini ingkanati samsu toliatan berarti juj pertama muqaddam disebutnya lapad ingkanat samsu toliatan. Jud yang kedua pannaharu maujudun adalah tali disebutnya. Nah, ingkanati samsu toliatan pannaharu maujudun ini disebut sebagai qadiyah syartiyah muttasilah. Jadi ada unsur pengaitan satu sisi qadiyah dengan yang lain. Antara muqaddam dan tali itu ada saling keterkaitan. Nah, jadi qadiyah syartiyah muttasilah itu qadiyah yang di dalamnya menetapkan saling beriringan. Tasohub antara muqaddam dan tali. Nah, beriringan tersebut ini ada kalanya bersifat lazim, lujum, ada karena faktor sababiah. Ya. Contohnya seperti tadi, lujum. Ingkanati samsu toliatan panaharu maujudun. Jika mentari itu terbit, maka siang ada. Nah, ada yang karena faktor tadoyuf, saling berkolerasi. Ingkana jaidun aban li bakrin pabakrun ibnuhu.
andai saja Jaid itu bapaknya Bakar, maka Bakar anaknya Jaid. Jika Jaid adalah bapaknya Encep Bakar, maka Bakar itu adalah anak siapa? Anak Jaid. Nah, ini saling berkolerasi. Qodiyah ini disebutnya qodiyah syartiyah muttasilah. Proposisi kondisional. Ada yang bersifatnya talajum. Dan ini bisa disebut qodiyah ittifaqiyah. Qodiyah yang diantara muqaddam dan tali tidak ada hubungan alaqoh. Hanya secara kebetulan memang keduanya disebutkan bersama. Contoh, ingkanal insanun natikon palhimaru nahikun. Jika manusia berpikir maka keledai bersuara. Antara berpikirnya manusia dan bersuaranya keledai itu tidak ada alaqoh, tidak ada korelasi yang jelas. Nah, maka di sini ingkanal insanu natikon palhimaru nathikun itu contoh qodiyah syartiyah ittifaqiyah. Nah, itu dalam qodiyah muttasilah. Yang kedua ada qodiyah syartiyah munfasilah. Kalau tadi qodiyah syartiyah muttasilah, sekarang yang kedua qodiyah syartiyah munfasilah. Kalau qodiyah syartiyah munfasilah itu yang di dalamnya menetapkan, saling menafikan, mentiadakan antara muqaddam dan tali. Al-adadu ima zaujun wa ima pardun. Bilangan itu ada kalanya genap atau ganjil. Nah, dalam qodiyah ini, apabila bilangan itu genap, maka bilangan ganjil menjadi tertiadakan. Begitu sebaliknya. Apabila bilangan itu ganjil, maka bilangan genap menjadi tertiadakan, ternafikan. Nah, ungkapan kata al-adadu imma zaujun wa imma fardun itu adalah qodiyah syartiyah munfasilah. Selanjutnya qodiyah munfasilah itu terbagi 3 bagian. Yang pertama mani'ul jam'i. Qodiyah di mana hukum yang berlaku di dalamnya berupa saling mentiadakan atau tidaknya 2 unsur penyusun qodiyah tersebut. Jadi kedua unsur tersebut tidak bisa terrealisasi, tertahakuk secara bersamaan. Jadi qodiyah ini tersusun dari sebuah perkara bersama dengan perkara yang lain yang lebih khusus dibanding kebalikan perkara pertama. Contoh, al-jismu ima abyadu wa ima aswadu. Jisim ada kalanya putih dan ada kalanya hitam. Materi apa saja, ada kalanya putih, ada kalanya hitam. Mungkin saja putih atau hitam, atau mungkin tidak kedua-duanya. Nah, benda itu ada kalanya putih, ada kalanya hitam. Hitam dan putih itu berlawanan. Atau mungkin benda itu ya tidak putih, tidak hitam.
Kok bisa? Bisa karena ada yang merah. Nah, ada yang hijau, ada yang kuning. Cuma tidak mungkin materi itu dihukumi hitam dan putih secara bersamaan. Ya hitam, ya putih gak mungkin. Nah inilah yang disebut dengan mani'ul jam'i. Lawan dari putih adalah hitam. Tapi kalau masuk dalam qadiyah syartiyah munfasilah mani'ul jam'i, maka putih tidak mungkin hitam atau hitam tidak mungkin putih, akan tetapi bisa jadi tidak ada kedua-duanya. Tidak ada putih, bukan hitam. Nah ini qadiyah syartiyah munfasilah. Kalau tadi mah ima jaujun wa ima pardun. Bilangan itu ada kalanya genap, ada kalanya ganjil. Nggak mungkin tidak genap dan tidak ganjil. Pasti kalau tidak genap, ganjil. Tidak ganjil, genap. Nggak mungkin nggak ada kedua-duanya. Tapi kalau mani'ul jam'i bisa saja nggak ada kedua-duanya. Jisim itu putih, ada kalanya hitam. Ada kalanya nggak putih, nggak hitam. Nah ini kalau ini disebutnya mani'ul jam'i. Baik. Ada mani'ul hulwi. Qadiyah di mana hukum yang berlaku di dalamnya berupa saling mentiadakan. Atau tidaknya dua unsur penyusun qadiyah tersebut. Kedua unsur tersebut tidak bisa hilang atau ternapikan secara bersama. Nah, qadiyah ini berarti tersusun dari sebuah perkara bersama dengan perkara lain yang lebih umum dibanding kebalikan perkara pertama. Contoh, Jaidun imma fil bahri. Ada kalanya Jaid itu di laut. Wa imma alayagriko. Atau tidak tenggelam. Nah, ternapikannya kedua sisi qadiyah tersebut merupakan suatu yang dicegah. Karena akan menghasilkan kesimpulan Jaid tidak di laut dan tenggelam. Jaid tidak di laut dan tenggelam. Secara sekilas pandang ini merupakan hal yang tak mungkin. Masa tidak di laut terus tenggelam? Ya. Jadi contoh tadi di laut dan tidak tenggelam. Nah, tidak tenggelam ini lebih umum dibandingkan kebalikan dari di laut, yaitu di darat. Dan sebaliknya, di laut itu lebih umum dibandingkan kebalikan dari tidak tenggelam. Tidak tenggelam yaitu tenggelam. Mani'ul khulwi tah nukatilu, nuka dua. Nukatilu mani'ul jam'i wal khulwi. Qadiyah ya. Disebut dengan hakiki atau qadiyah yang paling khusus. Qadiyah di mana hukum yang berlaku di dalamnya berupa saling mentiadakan dan tidaknya dua unsur penyusun qadiyah tersebut. Nah, kedua unsur tersebut tidak bisa terrealisasi secara hakiki. Kenapa? Contoh,
Al-adadu imma jaujun wa imma pardun. Bilangan hanya ada dua kemungkinan, genap atau ganjil. Tidak mungkin suatu bilangan dihukumi genap dan ganjil secara bersamaan. Begitu juga tidak mungkin mentiadakan keduanya secara bersamaan. Ya. Umpamanya kita menyatakan ada sebuah bilangan yang tidak genap, tidak ganjil. Nah ini tidak mungkin. Nah itu namanya mani ul jam'i wal khulwi. Maka di sini qadiyah syartiyah baik muttasilah atau munfasilah terbagi menjadi 4 macam. Ada mahsusoh, ada kulliyah, ada juz'iyah, ada muhmalah. Ada mahsusoh yaitu suatu qadiyah di mana hukum di dalamnya berlaku atas sebuah keadaan tertentu. Wad'in muayyan. Wad'in muayyan itu adalah sebuah keadaan tertentu. Dari beberapa keadaan yang memungkinkan contoh muttasilah mahsusoh. Inji tanil ana fa'akramtuka. Jikalau engkau datang padaku saat ini, maka aku akan memuliakanmu. Ini syartiyah itu. Jikalau inji tani, jikalau engkau datang kepadaku al-ana sekarang, fa'akramtuka, maka akan kumuliakan. Nah, sifat ja'a datang ini ditentukan dengan kata saat ini. Inji tani al-ana. Nah berarti ini mahsusoh. Muttasilah mahsusoh. Ada munfasilah mahsusoh. Munfasilah mahsusoh. Jaidun al-ana ima katibun goiru katibin. Jaid saat ini ada kalanya seorang penulis atau bukan penulis. Jaidun ari Jaid al-ana saat ini ima katibun. Dia seorang penulis. Au goiru katibin. Nah ini munfasilah. Tidak mungkin menyatu antara menulis dan tidak menulis. Ya, munfasil. Artinya kalau dia sedang menulis, ya berarti goiru katibin. Kalau tidak menulis, berarti lawannya tidak menulis adalah katib, penulis. Nah itu kuliah mahsusoh. Ada qadiyah syartiyah mahsusoh. Yang kedua qadiyah syartiyah muttasilah kuliah. Jadi ada muttasilah atau munfasilah kuliah. Kullama kanati samsu toliatan panaharu maujudun. Nah ini suatu qadiyah yang di dalamnya menebut lapad yang menjadi petunjuk atas pemerataan seluruh keadaan yang memungkinkan. Al-audu'ul mumkinah. Kullama kanat setiap kali matahari terbit toliatan panaharu maujudun. Maka siang itu maujud. Ini kuliah. Contoh munfasilah kuliah. Tadi muttasil. Daiman imma ayyakunal adadu imma jaujun au fardun. Selamanya bilangan itu ada kalanya genap atau ganjil. Nah, itu munfasilah. Ada juz'iyah qad yakunu idza kana syai'u hayawanan kana insanan. Qadiyah yang di dalamnya menyebutkan lapad yang menunjuk
atas pemerataan sebagian keadaan yang memungkinkan. Juz'iyah. Terkadang ketika suatu perkara adalah hewan, maka perkara itu adalah manusia. Terkadang qad yakunu. Qad yakunu ima ayyakuna syai'u hayawanan au parsan. Terkadang juga suatu perkara itu ada kalanya jenis hewan atau kuda. Nah, terakhir baik sartia qodiyah, sartia mutasila atau munfasila ada yang disebut dengan muhmalah. Ya. Suatu qodiyah yang di dalamnya tidak menyebutkan lapad-lapad seperti yang telah ditampilkan pada qodiyah sebelumnya. Contoh mutasilah muhmalah. Ida kana asyai'u hayawanan kana ingsanan. Jikalau suatu perkara adalah hewan, maka perkara itu adalah manusia. Nah ini muhmalah. Ada munfasilah muhmalahnya. Al-adadu ima jaujun wa ima pardun. Bilangan itu ada kalanya genap atau ganjil. Jadi mutasilah muhmalah, munfasilah muhmalah. Nah, itulah dalam qodiyah sartiyah. Ya. Maka dalam kuliah mujabah mutasilah, ya, lapad yang suka digunakan itu kulama. Kulama setiap kali, mahma ketika, mata kapan-kapan. Kalau kuliah mujabah munfasilah, daiman selamanya. Dalam kuliah salibah muttasilah dan kuliah salibah munfasilah, laisal batah, tidak mesti. Dalam juz'iyah mujabah muttasilah, juz'iyah mujabah munfasilah, qad yakunu terkadang. Kalau dalam juz'iyah salibah muttasilah, kalimatnya qad layakunu terkadang tidak. Laisa kullama, tidak setiap kali. Nah, dalam juz'iyah salibah munfasilah ada laisa daiman, tidak selamanya. Qad layakunu, terkadang tidak. Sedangkan muhmalah dan qodiyah muttasilah ditandai dengan masuknya kata lao, ina, ida, ao, ima, dll. Nah, itu jadi di dalam perkuliahan kita hari ini ya menjelaskan tentang konsep dasar qodiyah sartiyah dan membedakannya dari qodiyah hamliyah, proposisi kategoris. Terus kita mengidentifikasi dan membedakan dua unsur fundamental qodiyah sartiyah, yaitu muqaddam dan tali berdasarkan letak kedudukan dan penyebutan. Nah, selanjutnya justru kita juga dalam perkuliahan ini akan mengklasifikasikan qodiyah sartiyah muttasilah ke dalam jenis talajum, ya, baik itu kelajiman, sababiyah, dan tadoyub, dan ittifaqiyah kebetulan. Jadi kita menguraikan 3 subklasifikasi kritis dari qodiyah sartiyah munfasilah, mani'ul jam'i, mani'ul hulwi, mani'ul jam'i wal hulwi, beserta perbedaan logisnya. Itu jadi materi perkuliahan ini membahas secara mendalam klasifikasi proposisi dalam logika dalam ilmu mantik, khususnya tentang qodiyah sartiyah. Maaf Pak Salamun salah masuk. Maaf. Ini PPI 3 bukan KPI ya. Iya. Oke. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini memang haknya Pak De. emang sengaja. Ini sengaja sambil kita pengen tahu seperti kayak apa sih punyaan teman-teman kan gitu. Oh, kangen ya sama aku, Pak De. Bukan kangen, HP-nya yang muter terus ngajak ketemu.
HP-nya yang mantap, muter mantap. terus. Lambat. Pak De, ini kalau di BPI tentunya alhamdulillah perkuliahan walaupun ilmu mantek kadang ngerti kadang hente lanjut terus. Kayaknya kalau di KPI ada bilang kadang masuk kadang tidak ya. Betul, Pak Pak. Kiai, terima kasih. Saya izin dulu ya. Tapi saya sebelum izin memang hanya yang nggak berkenan ini kok mau berubah-ubah ya Pak De ya. Ya maklum, HP-nya habis hujanan. Gak apa-apa, Pak De. Semoga nyasar terus ke sini, Pak De. Terima kasih ya. Lanjutkan Pak Yai. Ya, tadi Saya ada kalimat ya apa tadi ya toli anjabalan hudbiadi wahai yang naik gunung ambillah tanganku ini. Ini termasuk kodiah ya? naik gunung ke mana, Iwan? Contoh. Ya, tuh Gunung Nalas Gunung itu. naon itu. Kan kalau matahari tadi nyimak adakah matahari terbit datanglah siang. Jadi ingkana non toliatan panaharu maujudun eta ingatnya. Ya. Jadi hampir sama ya dengan contoh ya tolian jabalan hud biadi. Nah, seterusnya saya lupa lagi. Wahai yang naik ke gunung, ambillah tanganku ini. Kalau pakai ingkanat ya, kalau pakai kulama, kalau pakai bahasa mahma, mata, kapan-kapan, setiap kali, ketika, nah daiman selamanya atau laisal batah tidak mesti atau kod yakunu, kod layakunu, ya. Laisa kulama lao in ida ao ima. Nah itu Jadi kalimat ya sama ya kalimat nida apa penggero apa bahasa Indonesia apa Penyeru. penyeru gitu. Jadi selain penyeru, jadi penyeru bukan termasuk kategori seperti in, lao, mahma, idma, dan seperti isim mausul kayak itu ya istifham. ya pokoknya dikala di dalam ungkapan itu masuk kata-kata ada ulama, ada mahma, ada mata, ada daiman, ada laisal bata, atau ada kod yakunu, kod layakunu, atau ada laisa, atau kulama, atau lao, in, ida, ao, ima. Ini pasti di situ termasuk kodiah syartiah. Ya, kodiah syartiah. Namanya juga syarat kan? Syartiah syarat. Jadi kalau mau bikin kodiah syartiah, pakai bahasa-bahasa itu. Jikalau kamu ke kampus, kamu bisa ketemu aku di Pila Anu gitu. Jadi perumpamaan ya Pak Kiai. Jikalau meskipun andaikan merenya. Jadi in koma Jaidun koma Amrun. Jika Bang Jaid berdiri, maka Bang Amar juga berdiri seperti itu ya. Ya, seperti itulah. Pokoknya kan klasifikasi dari syartiah itu, dari kodiah syartiah, ada yang berdasarkan kuantitas, ya, baik kodiah mutasilah maupun munfasilah. Nah, berdasarkan kuantitas, ada mahsusoh. Contoh, inji tanil anak, aku kawini. Nah, Pak Akrom tuka akan aku muliakan. Ya, atau Pak Angkah tuka, gitu kan. Contoh ini mahsusoh ya, individu. Inji tanil ana
Akrom tuka. Kalau kata jahe, itu jahe ya, janda herang. Jika engkau saat ini datang menghadap kepadaku, Pak Akrom tuka, maka akan kumuliakan engkau. Akan aku nikahi engkau, Pak Akrom tuka. Ya. Itu pangkah tuka. Jaidul al-ana ima katibun au ghairu katibin. Ini munfasilah. Kalau tadi mutasilah. Kalau munfasilah itu antara keduanya terpisah. Pembentuk dari qodiyah itu kan tadi ada dua. Yang dua itu muqaddam dan tali. Kalau keduanya tidak berhubungan disebutnya mumpasilah, mumpasil, terputus. Jaidun, jaid. Al-ana saat ini ima katibun au ghairu katibin. Dia sebagai seorang penulis atau bukan penulis. Nah, bahasa jaidun al-ana itu mahsusoh, individu, ditentukan. Tahosus. Kalau dia sedang menulis, otomatis dia ghairu katibin. Kalau ghairu katibin, ya dia sedang katibun. Dia mumpasilah. Ada qodiyah sartiyah kuliah. Qodiyah sartiyah munfasilah atau mutasilah kuliah. Hukum berlaku merata pada seluruh keadaan yang memungkinkan ditandai dengan kuantor universal seperti kullama, setiap kali, atau daiman, selamanya. Nah ini kuliah. Kuliah sartiyah. Sartiyah kuliah. Qodiyah sartiyah kuliah. Kullama kanati samsu toliatan panaharu maujudun. Mutasil berarti. Daiman ima ayakunal adadu ima jaujun au pardun. Ada kalanya al-adad bilangan itu jawaj, genap, au pardun, atau ganjil. Nah ini munfasilah. Ya, kuliah merata selamanya, tapi munfasil. Nah ada juz'iyah, partikular, ada muhmalah. Nah itu contohlah. Jika langit menghujani maka bumi basah. Contoh yang lain. Ingkanatis sama'u mumtirotan pal ardu mubtalatun. Jika langit menghujani maka bumi basah. Nah ini qodiyah sartiyah mutasilah. Hujan itu muqaddam. Sebab niscaya lazim bagi basahnya bumi. Ya. Jadi basahnya bumi adalah tali. Hujan adalah sebab. Itu muqaddam. Basahnya bumi adalah tali. Dalam gimana? Ya, lanjut. Ya, muqaddam itu yang awal ya. Kalau tali itu lazim. Ingkana hada syai'u nispan li akhar pal akharu di'fuhu.
Jika benda ini adalah setengah dari benda lain, maka benda lain itu adalah kedua kalinya. Setengah dan dua kali adalah konsep yang saling berkorelasi. Nah, ini berarti talajum tadoyub. Ada ittifaqiyah kebetulan. Kalau kebetulan itu ya tidak ada kaitannya lah. Jika suara itu indah, maka gula itu manis. Ingkana sautu jamilan pasukru hulwun. Nah, itu mah tidak ada kebetulan, tidak ada korelasi logis antara keindahan suara dan rasa manis gula. Hanya kebetulan dua-duanya disebutkan bersama. Nah, ini contoh lagi ya. Asaubu ima ahmaru wa ima azraku. Pakaian itu ada kalanya ahmar, merah, ada kalanya biru. Nah, ini mani'ul jam'i. Pakaian tidak mungkin berwarna merah dan biru secara bersamaan. Tetapi mungkin tidak merah dan tidak biru. Jadi bisa mungkin merah tidak, biru tidak. Nah, tapi merah dan biru tidak mungkin bersama. Nah, ini mani'ul jam'i, qodiyah syartiyah munfasilah seperti ini. Jadi ada mani'ul hulwi, ada mani'ul jam'i, ada mani'ul jam'i wal hulwi, hakiki. Oke, silahkan diskusi aja ya. Gimana? Gimana? Oke, diskusi ya. Iya, Pak. Jadi materi perkuliahan ini klasifikasi qodiyah syartiyah. Kela qodiyah syartiyah. Ada PDF-nya nggak, Pak? Belum saya setting. Belum saya kirim maksudnya. Siap. Oke. Itu lihat di grup ya. Oh iya, udah, Kita Mas. bahas yang ada di grup. Itu untuk perbedaan Itu antara artinya apa, Pak Kiai? munfasil Ya, yang itu barusan itu maksudnya yang di grup yang barusan dijelaskan. Jadi jadi gini ya, yuk kita biar perkuliahan ini hidup, biar perkuliahan ini hidup. Yang udah dikirim ke grup itu silahkan baca dulu nanti siapa yang siap menjelaskan ya. Nggak bisa bacanya, Pak. Yo, Iwan, baca Iwan, kita nggak bisa baca nih. Waduh.
Iwan gimana, baca dosen? dong. Baca Anwa, susah, Anwa, apalagi wah. artinya ini. Ya, Iwan, gimana ya? Oleh bisa baca. Anwa'ul qadiyah Gini. syartiyah al-mutasilatu al-munfasilatu yanqasimul munatiqah at-taqlidiyu al-qadiyah syartiyah ila anwa'in ra'isiyin yahtalifani fi tabiatil alaqatil allati yaqniduhna baina ajzaiha. Itu, punten Kang Iwan, Pak Yai, kan sudah dijelaskan sama Pak Yai tadi dari awal sampai akhirnya tentang syartiyah sampai keseluruhannya muqaddam dan seterusnya tadi. Tinggal sekarang di akhir kesimpulan itu siapa yang kira-kira tidak paham suruh bertanya tentang bab apa, nanti dibantu dijelaskan. Kalau suruh ulang lagi dibaca lagi ya tetap aja nggak paham. Kalau sudah dipahamkan dengan bahasa Indonesia saja, orang Indonesia kita diceritakan dengan orang Indonesia dan dengan bahasa Indonesia nggak paham, terus disuruh baca lagi yang Arabnya ya lebih nggak paham lagi nantinya. Untuk mempersingkat waktunya, Pak, ya, kira-kira siap. di bagian apa yang kita tidak paham gitu. Karena mestinya setiap ada perkuliahan begini kan siswa ini suruh ngerangkum apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak dosen itu, suruh merangkum apa inti rangkumannya nanti, walaupun berbeda-beda tapi kan dia memang menyimak dan mendengarkan. Yang dikhawatirkan ya Zoom mah jalan orangnya kemana. Jadi walaupun sudah 13 kali pertemuan, jangan-jangan masalah syartiyah ini saja belum ngerti itu. Itu ya yang penting seperti itu. Ada hadir nih. Mana on cam yang lainnya? Ya Tamsir, saya perlu privat nih. Aduh, kapan nih privat ya Tamsir? Ya, ini kuliah itu bukan hanya sebatas waktu Zoom-nya saja, tapi kan ada rekamannya. Makanya orang kuliah itu mestinya memang apa ya, dia meluangkan waktu lebih. Kalau memang tidak saat Zoom-nya tidak bisa ya harus mendengarkan rekamannya. Dan kalaupun kalau sudah Zoom dan sudah mendengarkan rekamannya, ya pertemuan berikutnya itu disuruh mengumpulkan rangkumannya. Jadi suruh share di grup. Seperti begitu, pentingnya grup itu di situ nanti. Supaya sama-sama tahu, oh rangkuman menurut Kang Iwan itu begini-begini, saya membaca sehingga saya paham. Yang tadinya saya lupa, jadi saya ingat. Karena kuliah kita tidak seperti kuliahnya reguler yang dia duduk di bangku, megang ballpoint sama kertas, kemudian dia mencatat. Kalau kita kan sekilas seperti Ya begitu. di rumah juga bisa itu megang pulpen buku. Mana Ya, Iwan yang wajahna tuh? Bisa di mana? Bisa di jalan Iwan kita. Sok Wan, tugasnya Sebelum Wan emang disebut. dirangkumkan Wan, dirangkumkan naon tadi pelajaran dari Pak Ya itu kamu rangkum, setelah kamu rangkum kamu share di grup gitu. Jadi punya tugas nanti kalau kamu ketemu sama saya, nanti saya kasih sesuatu gitu. Ya siap. Nanti dirangkum gitu. Jadi Nah, kuliahan itu nanti tadi kan dijelaskan secara inti. bahasa, secara lisan. Sudah ditulis Arabnya. Tinggal Kang Iwan nanti bikin rangkuman, ditulis supaya semua orang yang di atas plus 50 tadi itu juga bisa paham karena bisa baca gitu. Ya. Oke, lanjut Yai. Ya, siap. Sebagaimana tadi yang diungkapkan sama Pak Yai Tamsir, silakan masuk ke dalam forum diskusi ya dari materi tadi tentang Qadiyah Syartiyah. Karena memang Qadiyah itu kemarin Qadiyah Hamliyah, sekarang Qadiyah Syartiyah. Boleh silakan mau bertanya atau masuk dalam kategori musyawarah sekarang diskusi. Sambil saya menyiapkan materi ya. Ya, siap Yai. Biar dimasukkan ke Edlink.
Inti dari pelajaran mantik itu kan dari kata mantik itu artinya pinter bahasa gitu ya. Artinya sebagai manusia itu bisa bertutur kata, berkata-kata, berbahasa itu dengan benar kan gitu ya, Yai. Jadi nanti dia bisa menjelaskan kalau ibaratnya mah yang ini yang kebersamaan, ini yang berlawanan, ini yang secara total keseluruhan. Apabila ada ini, yang ini tidak ada. Apabila tidak ada ini, maka tidak ada yang ini dan seterusnya. Artinya hanya pemahaman sebetulnya dalam praktek kehidupan sehari-hari kita ini sudah ngerti, tapi tidak tahu ilmunya. Maka ilmu mantik ini adalah ilmu untuk mengetahui bahwa kita juga melakukan hal yang sepaham dengan itu. Contoh yang tadi saya sampaikan, dengan hujan dari langit maka bumi menjadi basah. Nah ini kan sesuatu yang memang dari kecil kita sudah tahu, asal hujan ya basah. Tapi tidak tahu ilmunya. Seperti itu ya, ya. Iya, iya. Nah, artinya kita kan paham, sebetulnya kita paham. Contohnya gitu, yang namanya tadi baju itu tidak semuanya warna hitam dan warna putih, tapi kan ada warna yang lainnya. Atau tadi apabila disebutkan masalah angka, angka itu hanya dua, antara genap dan ganjil. Tidak mungkin angka kok genap ganjil menjadi satu. Itu sudah kita paham semuanya, siapapun orangnya, orang dewasa. Tapi ilmunya kita tidak tahu sebutannya. Dan nanti makanya itu hanya mengalihkan memahami istilah seperti gitu ya. Jadi ternyata kalau ada ganjil ya pasti yang genap itu tidak ada. Kalau ada genap, yang ganjil pasti tidak ada. Karena tidak mungkin genap dan ganjil menyatu seperti itu. Nah istilah dalam ilmu mantik namanya tadi apa gitu. Tapi kalau dalam pemahaman sehari-hari ya memang sudah begitu. Itu kan sudah rumus. Nah ini makanya sebetulnya jangan terlalu berat merasakan bahwa pelajaran mantik itu terlalu sulit. Sebetulnya tidak sulit. Hanya kita tidak tahu istilah kata yang tertulis dalam kitab tentang mantik itu gitu. Begitu ya, Yai. Wah, mantap ya. Seperti itu sebetulnya mah. Jadi kita memahami bahasa, memahami ungkapan, memahami kata-kata yang kita keluarkan itu posisinya kata-kata apa gitu. Apakah ini termasuk kategori sebagai sartia atau sebagai hamlia? Ya, sartiahnya ini sebagai sartiah munfasilah atau mutasilah. Itu sebagaimana tadi diungkapkan sama Pak Kiai Tamsir. Sebetulnya kita sudah banyak ungkapan-ungkapan yang kita keluarkan itu dari segi keilmuan ini masuk dalam ranah secara mantek dipandang seperti apa kita belum paham gitu. Itu Sebetulnya betul. ya ungkapannya sering keluar dari mulut kita, kata-katanya sering kita ungkapkan, akan tetapi kadang dari sisi keilmuannya ini apa gitu. Nah, Ya, beda. kita tidak tahu kalau itu masuk dalam ilmu mantik gitu ya. Ya tak jauh beda dengan setelah kita bertorikoh. Oh ternyata ini yang disebut mukasapa, ini yang disebut sobar, ini yang disebut robitoh gitu. Kadang-kadang kan kita juga pengalaman dalam perjalanan hidup itu telah dan suka gitu ada robito. Cuma belum tahu apa yang disebut robito. Oh ini robito. Oh ini sobar. Oh ini tawakal. Oh ini mukasapah gitu. Dan lain-lain. Betul itu, betul. Makanya terkadang kita mendengarkan satu pemaparan, satu materi yang disampaikan oleh Pak dosen, oleh para kiai, sebetulnya di hati kita sudah mengiyakan, oh iya. Tapi memang karena bagian ilmu pengetahuan itu memang harus melalui proses pembelajaran, al ilmu ta'allum itu harus belajar dulu, baru ngerti karena belum pernah belajar tentang itu ya. Ya makanya belum ngerti, tapi setidaknya dengan mendengarkan, dengan menyimak, dengan memperhatikan itu berarti kan masuknya ilmu karena itu bagian daripada ta'alum, bagian daripada belajar. Ya, seperti yang sekarang Abah bilang, kuliah sina beres, ameh tedihina kupatur. Artinya itu kalimat sina beres itu ya itu ya rajin masuknya, ya memperhatikan, ya serius, ya beneran gitu loh maksudnya. Ya. Oh iya ya. Ya mangga lanjut.
Izin maaf mengganggu. Waktu tinggal 2 menit lagi ya. Pak dosen hari ini ya absen ada 35. Dan Pak Ian izin dia lagi umroh sekarang. Siap. Oke ya, itu saja. Nanti kalau ketemu mah bisa sambil pasaran, diklat, ngelogat, kita sulam munawarok ya, ilmu mantek. Jadi ya itulah pengersa Abah memberikan karomah kepada kita agar kita dalam perjalanan hidup ini, baik itu ucapannya, baik itu sikap dan perilakunya, baik itu kondisi jiwanya, berdasarkan ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Alhamdulillah. Ya, makasih ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan Bani Hasim. Allahumma Allahumma sholli ala nabi